Tuan Muda Li. Kamu benar-benar seorang dermawan yang hebat. Dasar pecundang tak berguna, kamu tidak perlu memberinya uang. Seorang pengumpul barang rongsokan. Pernahkah kau melihat pameran seperti ini? Sekarang berlututlah, dan ambil uangnya. Itu semua milikmu. Apa kau pikir dengan harta benda ini, kau bisa menggoyahkan perasaan antara Yiran dan aku? Nah, kau dan Yiran tidak berasal dari dunia yang sama. Kau hanyalah sampah kelas bawah. Yiran, aku sarankan... Li Hongkai, trik apapun yang kau gunakan, Yiran dan aku tidak akan terpisahkan. Lupakan saja ide itu. Apa aku terlalu lunak padamu? Apa kau percaya padaku? Aku akan memastikan bahwa di Jiangcheng, kau bahkan tidak akan menemukan rongsokan untuk dipungut. Pecundang tak berguna, aku tidak akan memberikan uang itu. Dan aku tidak akan menikahkan Yiran denganmu. Kau seharusnya mati saja di tempat yang seharusnya. Bukankah itu hanya uang? Apa yang bisa dia berikan pada Yiran, aku juga bisa menyediakannya. Aku tidak salah dengarkan. Apa yang kau punya untuk membandingkan dirimu denganku? Apa kau tahu kedudukan keluarga Liku di Jiangcheng? Benar sekali. Hui Huang Energi milik Tuan Muda Li di Jiangcheng adalah perusahaan energi terkemuka. Kau seorang pemulung. Kau ini apa? Beraninya kau membandingkan dirimu dengan Tuan Muda Li. Kau mau? Petak tanah ini sudah kubeli. Di wilayahku aku bisa melakukan apapun yang ku mau dengannya. Robohkan untukku. Tidak mungkin. Selama Tuan Muda Li bertindak, hal yang mustahil bisa menjadi mungkin. Lanjutkan. Robohkan tempat barang rongsokan ini. Robohkan. Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bergerak. Jangan robohkan rumahku. Rumahku. Kau tidak tega berpisah dengan rumah bobrok. Sampah tetaplah sampah. Rumah. Pergi. Yiran. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan saya. Kakak Xiao Ye, Yiran. kau pecundang tak berguna. Yiran. Mulai sekarang jauhi Yiran kami. Yiran. Selamat datang di Pusat Perdagangan Teknologi. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Li Hongkai, karena kau menjual baterai, maka aku akan mengalahkanmu di bidang terkuatmu. Mengalahkanmu. Aku ingin sebuah baterai super berkinerja tinggi. Diterima pengambilan berhasil. Baterai super. Harga tukar 300 poin sumber daya. Reaktor nuklir mini terpasang. Dapat menyediakan sebuah kota. Dengan energi untuk 1 minggu. Usang pada tahun 3860. Ini dia. Dengan baterai super ini, semua perusahaan energi baru akan bangkrut. Li Hongkai, aku akan membuatmu membayar. Nah, ini adalah bagian VIP. Aku tahu. Anda bekerja di perusahaan mana? Siapa ketua Anda? Aku, Ketua Jen. Lihat pakaiannya. Dia hanya seorang pemulung. Dia baru saja dihalangi di pintu masuk oleh keamanan. Dan aku tidak tahu mengapa. Dia diam-diam menyelinap masuk. Nah, ini bukan tempat Anda untuk duduk. Apakah Anda tahu siapa kami? Kakak Xiao Ye, kamu harus segera pergi. Kamu tidak bisa menyinggung orang-orang di sini. Lokasi yang tertulis di undangan ada di sini. Aku memperingatkanmu. Para ketua ini adalah pemilik perusahaan teknologi terkemuka Jiangcheng. Kau harus menjaga ucapanmu. Nah, aku akan memberimu satu kesempatan untuk keluar. Jika tidak sebentar lagi, seluruh tempat ini akan terbuka untukmu. Ketua Huang menyuruhmu keluar. Apa kau tidak dengar? Ini adalah undanganku. Tertulis jelas di sana bahwa aku harus duduk di sini. Nah, undangan palsumu mungkin bisa menipu keamanan, tapi tidak akan menipuku. Para ketua, aku sangat mengenal si miskin ini. Dia tinggal di tempat barang rongsokan. Dia sampah kelas bawah. Tidak mungkin dia punya undangan. Dia pasti memasukkannya.
si miskin. Jika kau ingin mengubah hidupmu, ini bukan caranya. Jika kau ingin masuk masyarakat kelas atas, kau harus melamar jadi pelayan, jongkok di dekat pintu toilet, dan membagikan tisu toilet kepada orang-orang. Itu akan lebih bisa diandalkan. Sepertinya kau cukup berpengalaman. Kau benar-benar tidak tahu diri. Aku memberitahumu, seluruh bagian VIP ini, hanya beberapa tokoh besar ini, yang memenuhi syarat untuk duduk. Kau pikir kau siapa? Aku sarankan kau cepat bangun. Jika karena kau, kolaborasi ini hancur, maka ketika orang-orang grup Jidian tiba, kau bahkan tidak akan punya tempat untuk memulung sampah. Lin Yu, sebelum Ketua Su tiba, kamu harus segera pergi. Tepat sekali. Jika karena dia, Ketua Su menjadi tidak senang, bagaimana kita akan membahas kerjasama nanti? Siapa ini? Berpakaian seperti ini, dan berani duduk di bagian VIP. Dari mana datangnya orang tak berguna ini? Cepat keluar. Nah, cepat keluar. Jangan menunda urusan kami. Premis bagimu untuk membahas bisnis adalah bahwa aku bersedia bekerja sama dengan grup Jidian. Jika aku pergi, maka kau akan tidak perlu membahasnya. Belum terlalu tua, tapi cukup sombong. Nah, apakah Anda pikir baterai super ini? Anda yang mengembangkannya. Benar, aku memang mengembangkannya. Dia bilang, baterai super itu dikembangkan olehnya. Apa kau tahu apa yang diwakili oleh baterai super? Itu adalah penemuan hebat yang mengubah dunia. Hanya perusahaan super, seperti grup Jidian yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya. Kau mengembangkannya. Apa kau mengembangkannya di tumpukan sampah? Berkat kau, aku benar-benar mengembangkannya di tumpukan sampah. Kita baru tidak bertemu beberapa hari, dan delusimu, bagaimana bisa semakin parah lagi? Stasiun daur ulangmu, bukankah sudah kuruntuhkan? Lalu dari mana kau mengembangkannya? Aku benar-benar tidak menyangka, terbesar di Jiangchen, kelompok teknologi, akan memiliki pola pikir serendah itu. Bahkan tidak sebaik aku seorang pemulung. Karena itu masalahnya, teknologi baterai super akan berada di luar jangkauan semua orang. Tidak ada kesempatan. Lin Yu, jangan bicara lagi. Cepat pergi. Kamu benar-benar tidak bisa menyinggung mereka. Mau pergi? Tidak semudah itu. Nah, sebelum Anda bertingkah seperti anjing, aku akan mengajarimu dulu bagaimana menjadi manusia. Ketua Huang, saya minta maaf. Lin Yu tidak bermaksud begitu. Saya akan membawanya pergi sekarang. Aku akan menghitung sampai 3, menggunggun, dan merangkak keluar dengan lututmu. Anggap saja aku menyelamatkanmu. Jika tidak, pendek awalku. Tidak seperti kelompok pemulung, orang tua dan wanita Anda. 3, 2, 1. Grup Jidian. Ketua Su telah tiba. Berhenti. Semuanya. Ada apa di sini? Keluar, Ketua Su. Pemulung ini, entah bagaimana, mendapatkan undangan palsu dan menyelinap masuk. Kami hanya membantu Anda membersihkan pecundang tak berguna. Ketua Su ada di sini, dan kau masih tidak bergerak. Apa aku harus melakukannya sendiri? Berhenti. Nona Jenny, mengapa kau memukulku? Kau berani menyentuh VIP-ku, maka aku akan menyentuhmu. Fit macam apa dia? Dia hanya di sini untuk membuat masalah. Pecundang tak berguna itu. Dia bukan. Kau berani menyebutnya pecundang tak berguna. Menurutku kaulah pecundang tak berguna di antara para pecundang tak berguna. Nona Jenny, dia hanya tinggal di atas tumpukan sampah seorang pemulung. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kalau ragu tanya dia, tanyakan padanya. Benar Ketua Su. Lihatlah pakaian yang dikenakan anak ini. Daur ulang Yua. Bukankah jelas dia adalah seorang pemulung? Dan dia penuh kebohongan, menggunakan undangan VIP, surat undangan palsu, berkeliling mengatakan baterai super ini diciptakan olehnya. Intinya adalah, selama bertahun-tahun di Jiangchen, dan saya telah menginvestasikan begitu banyak uang, mendukung begitu banyak orang dan ahli, namun tidak ada dari mereka yang bisa menelitinya. Dan Anda seorang pemulung, mengaku telah menelitinya. Bukankah itu akan menjadi lelukon? Apakah Anda mencoba mempermalukan kami para orang tua? Satu baterai cukup untuk mempermalukanmu. Lalu, jika ada teknologi yang lebih tinggi lagi, bukankah kalian semua harus melompat dari gedung? Dasar bocah, Anda benar-benar sangat tidak masuk akal. Konyol sampai ke titik ekstrem, dan bahkan teknologi yang lebih tinggi. Bahkan jika baterai super ini dibuat oleh Munan, aku akan langsung melompat dari gedung. Beginilah caramu barusan memperlakukan dia. Ketua Su, jangan ikut campur dalam masalah ini. Hari ini aku akan membiarkan dia merasakan bagaimana masyarakat yang sebenarnya.
Apakah perusahaan-perusahaan Jiangcheng kalian memiliki standar serendah itu? Tentu saja tidak. Jiangcheng kami memiliki orang-orang jujur. Tanah yang subur akan didatangi burung. Orang-orang sekali ini adalah minoritas. Ketua Su, tolong jangan marah. Aku akan mengusirnya sekarang juga, agar dia tidak menyinggung mata terhormat Anda. Kau bodoh. Tuan Lin bahkan mengeluarkan surat undangan VIP. Apakah tidak ada di antara kalian yang mempertimbangkan identitasnya? Identitas? Identitas apa yang bisa dimiliki seorang pemulung? Nona Jenny, apakah Anda mungkin salah mengira dia orang lain? Benar Nona Jenny, kau pasti salah mengira dia orang lain. Di mana dia tinggal, apa identitasnya? Aku tahu semuanya dengan jelas. Bodoh. Tuan Lin ini adalah tamu terhormat yang secara pribadi saya antarkan. Surat undangan VIP. Apakah kau berani mengatakan bahwa VIP surat undangan yang saya kirim itu palsu? Apa? Nona Jenny, standar macam apa ini? Seorang yang tidak berguna, dan Anda bahkan repot-repot untuk secara pribadi mengantarkan surat undangan. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Jika dia bodoh, maka kalian semua adalah pecundang tak berguna. Ketua Su, kata-kata Jenny, aku benar-benar tidak suka mendengarnya. Bagaimanapun juga kami juga merupakan perusahaan perwakilan di industri teknologi Jiangcheng dan anggota masyarakat kelas atas. Anda membiarkan bawahan Anda menghina kami seperti ini. Mungkin tidak pantas, bukan? Tidak pantas dibandingkan dengan sikap Anda sebelumnya yang agresif dan sombong. Kami bersikap sangat sopan. Ketua Su, meskipun anak ini adalah tamu yang dibawa oleh Nona Jenny, kita tidak bisa membiarkan anak ini mempengaruhi kerjasama kita, bukan? Ketua Su, Anda ingin membangun kehadiran pasar di Jiangcheng. Anda masih membutuhkan beberapa dari kami untuk membantu. Tidak perlu demi satu sampah tak berguna pergi dan mempengaruhi hubungan di antara kita. Baiklah. Tuan Su, aku masih bersedia bekerja sama. Namun prasyaratnya adalah, aku tidak ingin bekerja dengan beberapa orang yang tidak menyenangkan ini. Kolaborator. Mengenai apa yang engkau pikirkan nanti, pertimbangkan sendiri dengan cermat. Nah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sekarang adalah anggota kelas atas? Beraninya kamu memerintah Ketua Su seperti ini? Apakah kamu bahkan punya hak untuk berbicara di sini? Kau pecundang tak berguna, diam. Jika karena kau, keluarga-keluarga besar ini tidak bisa mendapatkan baterai super, maka kau akan menjadi pendosa seluruh Jiangcheng. Tuan Lin, Anda telah diperlakukan tidak adil hari ini. Saya sangat menyesal. Mohon yakinlah, mengenai para kolaborator, kami pasti akan mengikuti persyaratan Anda dan memilihnya dengan cermat. Ketua Su, jangan dengarkan pemulung omong kosong ini. Berulang kali memanggilnya pemulung. Orang tak berarti merasa dirinya superior hanya karena dia menghasilkan sedikit uang. Lancang. Semua orang di sini adalah tokoh terkemuka di industri teknologi Jiangcheng. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara? Kepribadian. Hanya karena baterai super itu ditemukan oleh Tuan Lin. Apakah sudah cukup layak? Tidak mungkin. Dia hanya seorang pemulung. Tidak mungkin dia bisa menciptakan baterai super. Ketua Su, apakah Anda salah? Baterai super bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan hanya dengan membual. Tepat sekali. Jika dia bisa menciptakan baterai super, maka aku Seng Qian akan mundur dari industri teknologi. Apakah Anda meragukan saya atau integritas grup Jidian? Tuan Su, aku mengerti sekarang. Apa kau sudah ditipu olehnya? Ayah pecundang tak berguna ini dulu melakukan beberapa eksperimen sampah, mungkin beberapa sisa produk setengah jadi, dijual kepada Anda sebagai harta karun olehnya. Dia hanya ingin cepat kaya. Benar sekali, itu masuk akal. Proyek baterai super membutuhkan investasi puluhan miliar, talenta terbaik, dan validasi ahli agar bisa berpotensi diteliti dan dikembangkan. Apa latar belakangnya? Meneliti dan menciptakan. Itu tidak ilmiah. Penelitian ilmiah tidak bergantung pada angka. Untuk berhasil, sekumpulan orang bodoh berpandangan sempit. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana bisnis keluargamu dibangun. Nah, apakah kamu bosan hidup? Berani sekali kamu bicara begitu pada orang tua. Percaya atau tidak, aku akan mengirimmu ke Institut Penelitian Surgawi. Ciptakan kembali sekali lagi. Kakak Xiao Yo, apakah kamu benar-benar memberitahu grup Jidian bahwa kamu menemukan baterai super? Itu benar. Kalau tidak, aku tak bisa nikahi kamu. Kamu gila. Ini adalah penipuan komersial. Kamu akan masuk penjara karena ini. Yira, percayalah padaku. Baterai super yang kubawa hari ini benar-benar asli. Barang asli dengan harga asli. Hanya kamu. Ketua Su, mungkinkah baterai super yang Anda umumkan pada konferensi pers hari ini diciptakan oleh anak ini? Benar sekali. Kami datang ke sini hari ini karena kekuatan grup Jidian dan terlebih lagi karena baterai super. Tapi kami tidak pernah menyangka bahwa baterai super yang grup Jidian umumkan dikembangkan oleh orang ini. Maka kinerja baterai ini juga patut dipertanyakan, bukan? Tepat sekali. Ketua Su, kami datang ke sini untuk merek grup Jidian. Mengapa Anda menghina kami seperti itu? Anda tidak hanya membiarkan orang rendahan ini duduk di bagian VIP bersama kami, tetapi Anda juga membuat kami menggunakan
baterai yang dia ciptakan. Bukankah ini memperlakukan kami seperti orang bodoh? Ketua Su, Grup Jidian, meskipun merupakan perusahaan terkemuka di Huaguo, tetapi kelompok-kelompok besar kami di Jiangcheng tidak bisa dianggap remeh. Malam ini, Anda harus memberi kami penjelasan. Anda tidak percaya Tuan Lin. Anda juga tidak percaya Grup Jidian saya. Kekuatan Grup Jidian. Kami tentu percaya akan hal itu, tapi baterai super adalah masalah yang sangat penting. Anak ini, yang terlihat sangat tidak bisa diandalkan. Bisakah dia benar-benar mengembangkannya? Tepat sekali, kami tidak akan berani menggunakannya. Siapa tahu, dia mungkin menggunakan beberapa bahan bekas untuk merakitnya. Terlalu berbahaya. Berpandangan sempit, kalian ini sungguh para bos yang terhormat. Harap tenang. Kita semua di sini untuk kerjasama. Sampai hal ini terjadi, hanya ada satu biang keladi. Itulah dia, anak ini. Menipu Grup Jidian dengan barang palsu. Dan di konferensi ini, dia sombong dan tidak sopan. Kita harus segera memanggil polisi. Dan penipu komersial ini ditangkap. Panggil polisi. Li Hongkai. Untuk mengejar Yiran, hanya menggunakan alasan ini untuk mengirimku ke penjara. Kaulah yang pertama kali melakukan penipuan. Kau membuat semua perusahaan Jiangcheng berpartisipasi dalam sandiwara ini bersamamu. Aku menyarankanmu untuk segera berlutut sekarang. Mungkin para petinggi ini mungkin masih akan bersikap lunak padamu. Aku melakukan penipuan. Presiden Su, teknologi baterai superku. Apakah itu penipuan? Tuan Lin membawanya. Baterai super. Grup Jidian kami telah mengujinya. Baik itu kinerja atau kapasitas, itu melampaui baterai biasa 10.000 kali lipat. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Anak ini sangat miskin. Tidak mungkin dia bisa mengembangkannya. Karena semua orang tidak percaya. Maka biarkan saya membuktikannya kepada Anda. Ini adalah koneksi ke sistem catu daya seluruh gedung. Selanjutnya, Tuan Lin silakan. Berpura-pura. Matikan lampu. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Satu baterai memberi daya pada seluruh gedung. Apakah ini baterai atau pembangkit listrik? Baterai super? Tidak. Kinerjanya bahkan lebih kuat dari baterai super. Aku tidak percaya. Ini pasti milik hotel. Generator sendiri yang menyediakan daya. Satu baterai tidak mungkin memiliki kapasitas sebesar itu. Orang-orang picik yang tidak kompeten. Hanya catu daya untuk satu gedung. Sudah membuat kalian semua takut seperti ini. Lihatlah hal lainnya. Ini adalah video yang diambil oleh drone dari atas Jiangcheng. Jenny, mungkinkah? Ini dia. Benar sekali. Data ini. Apakah ini dari satu baterai saja? Apakah ada hal seperti itu? Satu baterai memberi daya pada seluruh kota. Dan itu hanya mengonsumsi 1% dayanya. Dengan teknologi saat ini berkembang begitu pesat. Mungkinkah kita orang tua ini tertinggal zaman? Teknologi luar biasa. Macam apa ini? Ini tidak ilmiah. Bagaimana menurut kalian semua tentang kinerja baterai superku? Kinerjanya. Ini hanyalah baterai super yang diproduksi untuk kendaraan energi baru kami. Dan baterai super yang diproduksi, Ketua Su, kontrak kami 30%. Tidak. 40%. Selama kami bisa menjadi salah satu mitra pertama untuk baterai super, kami masih meremehkan kemampuan baterai super ini. Jika baterai ini digunakan, maka produk dari Pesai tidak akan laku sama sekali. Ini bisa menentukan hidup atau mati sebuah perusahaan. Kami harus mengamankannya. Kami harus mendapatkannya berapapun biayanya. Kalian semua, bukankah kalian baru saja tidak percaya pada kinerja baterai ini? Kami percaya. Sudah saatnya percaya. Ketua Su, mari kita bekerja sama untuk tumbuh lebih kuat dan lebih besar. Tuan Lin baru saja berkata mengenai kolaborasi ini. Dia ingin saya mempertimbangkannya dengan cermat. Tuan Lin, sesuai dengan kontrak yang kita tanda tangani, mengenai para mitra, Anda memiliki kekuatan pengambilan keputusan mutlak. Siapa tadi yang bilang kalau baterai super ini dikembangkan olehku, seseorang akan melompat dari gedung? Tuan Lin, baru saja saya buta, gagal mengenali orang hebat, dan meremehkan orang lain. Kalau begitu, untuk baterai batch pertama Anda, saya akan menawarkan 50 juta untuk membeli satu tempat. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana kalau 100 juta? Tuan Lin, saya akan menawarkan 500 juta. 500 juta apa? Bateraiku palsu.
Aku tidak akan berani menjualnya kepada kalian yang terhormat. Tuan Lin, baru saja. Itu kesalahan kami. Yang baru kami kembangkan, mobil sport energi baru, senilai 80 juta. Saya Huang akan memberikannya kepada Anda sebagai permintaan maaf. Kelo Top Villa, sebuah rumah mewah seluas 5.000 meter persegi. Anda harus menerimanya dengan senyuman. Anggap saja ini permintaan maaf dan kompensasi saya. Saya punya di sini kontak WK 3 keponakan perempuan. Mereka semuanya dari industri hiburan, selebriti papan atas. Jika Tuan Lin menyukai mereka, saya akan segera memanggil mereka untuk datang menemani Anda. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini 10.000 kali lebih kuat dari baterai terkuat keluarga kami. Sudah dibahas di segmen sebelumnya. Aku tidak percaya. Baterai seperti itu tidak mungkin ada. Aku tidak percaya. Kau pecundang tak berguna ini tidak mungkin menciptakan baterai seperti itu. Dicuri. Kau pasti mencuri teknologi itu dari suatu tempat. Panggil polisi. Segera panggil polisi dan tangkap dia. Ketua Su, memproduksi baterai super sangatlah penting. Mengenai pabrik mitra, kita harus memilih dengan hati-hati. Tuan Lin yakinlah, saya pasti akan memilih perusahaan energi baru dengan reputasi baik. Bagus. Lin Yu, kau sampah, tunggu saja. Aku ingin melihat di seluruh Jiangcheng, jika tanpa energi Hui Huang kita, siapa yang bisa memproduksi baterai super untukmu? Yiran, ayo pergi. Yiran, aku bisa melindungimu sekarang. Jangan takut padanya. Ye Yiran, kau tunggu saja aku. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Yiran, Kakak Xiao Ye, cepat selamatkan ayahku. rumah sakit. Ayahku dirawat di rumah sakit karena kondisi jantung, dan itu membutuhkan banyak uang. Li Hongzhe kebetulan mengatakan, dia bisa membantu ayahku menutupi biaya pengobatan. Selain itu, dokter satu-satunya di negara ini yang bisa operasi ini adalah teman sekelasnya. Itulah mengapa saya setuju untuk pergi ke perjamuan bersamanya. Tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu. Aku sudah membayar biaya pengobatan ayahmu. Paman akan sembuh. Apa kau pikir punya uang bisa menyembuhkannya? Lin Yu, tidakkah kau berpikir bahwa dengan menempel pada grup Jidian, kau adalah orang kaya sekarang? Koneksi di balik orang-orang yang benar-benar kaya adalah koneksi yang bahkan tidak bisa kau bayangkan. Apa maksudmu? Ini adalah Dr. Liu Fen, teman masa kecilku. Liu Fei. Dia juga ahli bedah paling terampil di seluruh Jiangcheng. Yiran ayahmu, jika dia ingin bertahan hidup, harus menjalani operasi. Hanya dia yang bisa melakukannya di seluruh Jiangcheng. Tentu saja, jika dia tidak mau melakukannya. Yiran, penyakit ayahmu hanya akan terus berlarut-larut. Dan konsekuensinya, bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal seperti itu? Ini tidak lebih dari selama operasi, terlalu lelah, dan memotong sesuatu yang seharusnya tidak dipotong. Kamu terlalu jahat. Yiran, bagaimana bisa kau memanggilku orang jahat? Kita punya kesepakatan. Aku akan membayar untuk ayahmu, dan meminta teman masa kecilku melakukan operasi pada ayahmu. Dan kau akan menikahiku kan? Jelas kalianlah yang pertama kali melanggar janji. Berapa banyak uang yang kamu inginkan untuk menyembuhkan Paman Ye? Tidak banyak, 50 juta. Aku akan memberimu 50 juta. Tidak, maksud saya adalah 50 juta. Persyaratan. Kamu memanfaatkan kemalangan kami. Tidak. Perampokan. Tidak menghasilkan sebanyak memotong dengan pisau. Dokter tak berperasaan. Bagaimana bidang medis bisa memiliki sampah sepertimu? Yiran, tenang saja. Aku akan mengurus penyakit paman. Kau tidak berguna. Apa yang mungkin bisa kau selesaikan? Kau tidak akan menemukan baterai super dan menekannya kah? Jantung orang tua itu kan? Yiran, jika kamu berubah pikiran, kamu bisa datang menemuiku kapan saja. Nomor kamar. Kamu tahu itu. Yiran, jangan takut. Aku pasti bisa menyembuhkan ayahmu. Aku menolak untuk percaya bahwa teknologi masa depan tidak punya cara untuk sepenuhnya menyembuhkan penyakit jantung. Aku sudah mengambil begitu banyak itu, seharusnya cukupkan. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin obat yang bisa menyembuhkan penyakit jantung. Diterima. Pengambilan berhasil. Ramuan pengobatan penyakit universal. Harga tukar 5.000 poin sumber daya. Mampu mengobati sebagian besar penyakit, kecuali kekurangan anggota tubuh. Sebagian besar penyakit efektif segera. Wajib dimiliki oleh penduduk masa depan.
Aku akan menukar dengan yang ini, kalau begitu. Benda gelap dan keruh ini sama sekali tidak terasa futuristik. Bisakah ini benar-benar berhasil? Mohon jangan mempertanyakan teknologi masa depan. Baiklah. Sekarang, penyakit Paman Y akhirnya terselamatkan. Kondisi pasien memburuk. Operasi harus segera dilakukan. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dr. Liu. Dr. Liu. Saya mohon, tolong selamatkan suami saya. Cari orang lain. Operasi yang saya jadwalkan baru-baru ini terlalu banyak. Saya sangat sibuk. Anda tidak bisa melakukan ini. Anda berjanji waktu itu untuk melakukan operasi pada tuan tua. Jika Anda tidak melakukan operasi untuknya sekarang, dia akan mati. Ibu. Dulu ya dulu. Sekarang ya sekarang. Saya sudah mengubah rencana saya. Apa itu tidak boleh? Apa sebenarnya yang kamu inginkan agar bersedia melakukan operasi pada ayahku? Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Malam ini, Hotel Hautian 808. Selama kamu bersedia datang, aku bisa segera meminta Dr. Liu mengatur operasi untuk ayahmu. Ya, Yiran. Kamu pergi malam ini. Kamu harus memastikan Tuan Muda Li dilayani dengan baik. Ibu, kamu menganggapku apa? Dasar bajingan tak berperasaan. Saya melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Lihat Tuan Muda Li. Dia kaya dan berpengaruh. Jika kamu mengikutinya, bukan hanya ayahmu akan diselamatkan, tetapi keluarga kita juga bisa hidup dengan baik. Tepat sekali. Bibi Shen di sini melihat segalanya dengan jelas. Yiran, jangan menunda lagi. Waktu yang tersisa untuk orang tua itu tidak banyak. Saya percaya kakak Xiao Ye pasti akan menyelamatkan ayahku. Gadis bodoh ini, kamu sedang kacau. Dia hanya seorang pemulung. Metode apa yang dia miliki untuk menyelamatkan ayahmu? Saya tidak ingin bercanda dengan nyawa ayahmu. Untuk bercanda, satu-satunya yang bisa menyelamatkan ayahmu sekarang adalah Dr. Liu. Tepat sekali. Di seluruh Jiangcheng, satu-satunya yang mampu melakukan ini adalah saya. Kami tidak butuh dokter berhati hitam sepertimu untuk menyelamatkannya. Yiran, jangan takut. Aku di sini. Paman pasti akan baik-baik saja. Sungguh lelucon. Apa kau pikir kau reinkarnasi Hua Tua atau tabib Dewa Bian Kue di depan seorang ahli jantung profesional, seorang spesialis seperti saya? Bahkan jika mereka datang, mereka harus berlutut di tanah dan memanggil saya Guru. Dasar pembawa sial. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini semua karena kamu. Dr. Liu, dia menolak mengoperasi Tuan. Jika sesuatu terjadi pada Tuan, bahkan jika saya menjadi hantu, saya tidak akan melepaskanmu. Bibi, penyakit Paman. Aku sudah menemukan solusinya. Menyelesaikan. Dasar pecundang tidak berguna. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Dia memiliki kondisi jantung yang parah. Sekarang di seluruh Jiangcheng, hanya Dr. Liu yang bisa menyembuhkannya. Kamu ini apa? Beraninya kamu mengatakan di depan Dr. Liu, kamu bisa menyelesaikannya? Anda tidak hanya mengambil pot obat tua dari tempat sampah, mengaku itu menyembuhkan semua penyakit kan? Liu Tua, kamu terlalu lucu. Pemulung ini mencari obat penyelamat hidup di tempat sampah sebenarnya terdengar cukup masuk akal. Lin Yu, bisakah kamu benar-benar menyelamatkan ayahku? Jangan khawatir, kamu orang miskin. Apa yang membuatmu berpikir saya bisa tenang? Pergi dari sini sekarang. Jangan menunda Tuan dari menjalani operasinya. Bibi, tolong percayai aku kali ini. Aku benar-benar bisa menyembuhkan penyakit Paman. Percaya padamu, kamu orang malang yang miskin. Hak apa yang kamu miliki untuk membuat kami merasa tenang? Kamu menipu putriku. Dan sekarang kamu mencoba menipuku. Aku tahu. Kamu ingin membunuh ayah Yiren. Dan kemudian tanpa malu-malu, memikat Yiren ke sisimu. Saya katakan padamu, bermimpilah. Selama saya hidup 1 hari pun, kamu tidak akan berpikir untuk mendekati Yiren. Ibu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakak Xiao Yu dengan tulus ingin menyelamatkan ayah, putriku yang bodoh. Apa yang membuatnya berpikir dia bisa menyelamatkan ayahmu? Apakah dia tahu obat? Apakah dia tahu cara melakukan operasi? Dia hanya seorang pemulung, dan dia mengklaim bisa menyelamatkan orang. Itu hanya angan-angan belaka. Minggir. Hanya dengan ini. Asalkan Paman Ye meminum ini, aku jamin dia akan segera pulih. Kamu mengambil ini, cairan yang terlihat seperti racun ini, dan menyuruh Pak Tua Ye meminumnya. Apa niatmu sebenarnya? Lin Yu, dari mana lagi kamu menggali ini? Tempat sampah mana? Kamu menemukan ini. Ini sangat gelap. Ini bukan limbah dari selokan kotor. Karl, Benda ini mungkin tidak terlihat seperti apa-apa, tapi ini bisa menyembuhkan semua penyakit. dengan penampilanmu,
Sayang sekali kamu tidak membuka lapak di kuil kota selatan. Aku rasa itu sangat disayangkan. Di sini kamu di rumah sakit, mengeluarkan sesuatu seperti ini. Mengklaim itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Apa kamu tidak takut dianggap penipu dan diusir? Saya pikir andai. Jangan-jangan itu abu jimat yang didapat dari sebuah kuil, dicampur dengan air. Bibi, di rumah sakit kami, banyak keluarga pasien telah mendengar cerita rakyat itu tentang kematian mendadak. Anda sama sekali tidak boleh mempercayainya. Dasar pecundang tidak berguna. Kamu benar-benar ingin mencelakai Pak Tua Ye. Kakak Xiao Ye, obat ini. Bisakah itu benar-benar menyelamatkan ayahku? Kalau ragu akan kutunjukkan padamu. Berhenti di situ. Kamu mengambil ini yang tidak bisa dijelaskan. Cairan gelap. Dan kamu ingin Pak Tua Ye meminumnya. Kamu seorang pemulung. Jika terjadi sesuatu yang salah, bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Yiran, orang ini sudah tidak normal. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Aku sarankan kamu untuk sedikit lebih jernih. Ikutlah denganku. Aku tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit ayahmu, tapi juga memberimu kehidupan di masyarakat kelas atas. Kamu tidak perlu mengikuti pecundang tidak berguna ini untuk memulung lagi. Ibu, tolong percayalah pada kakak Xiao Yu kali ini saja. Kita tidak punya pilihan lain. Kamu sudah dicuci otaknya olehnya. Tidakkah kamu tahu? Kamu mengabaikan operasi yang sangat baik dan malah akan meminum yang tidak bisa dijelaskan ini obat. Kamu tidak ingin ayahmu hidup, bukan? Aku, Dr. Liu sudah mengatakan, penyakit ayahmu hanya bisa diobati dengan operasi. Kamu, ambil racunmu dan pergi dari sini sekarang juga. Jika tidak, saya tidak akan bersikap sopan. Bibi, apa yang bisa aku lakukan agar kamu percaya padaku? Bagaimana kalau aku minum seteguk sekarang untuk menunjukkannya padamu? Meskipun kau minum semuanya, aku tetap tidak akan percaya padamu. Buang jauh-jauh ide itu. Hari ini, kau tidak akan menginjakkan kaki di bangsal ini. Saya beritahu Anda, hari ini hanya berdasarkan ini. Produk tanpa tiga yang Anda pegang ini muncul di rumah sakit kami. Saya bisa membuat Anda di penjara selama beberapa hari. Percaya atau tidak, Liu Tua, untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat telepon. Aku benar-benar ingin melihat sekarang ekspresi seperti apa yang akan dimiliki pemulung ini saat duduk di mobil polisi. Sekarang aku akan membuktikannya kepada kalian semua. Direktur Ding, obat patch ini dari perusahaan kami dapat meningkatkan khasiat sebesar 30%. Direktur D. Bagaimana menurut Anda? Nona Bai, mengenai obatnya, mari kita bicarakan nanti. Saya harus menemani keponakan saya sekarang Xiaobo. untuk pemeriksaan. Paman, saya tidak punya banyak hari lagi. Paman pergi saja bicarakan urusan Paman. Xiaobo, kamu harus percaya diri. Paman pasti akan menyembuhkanmu. Kakak, Ada apa? kakak. Boleh aku bertanya penyakit apa yang kamu derita? Mengapa Anda menanyakan itu? Siapa kamu? Sindrom pembekuan. Sindrom pembekuan. Itu penyakit mematikan kan? Anak muda, ada apa denganmu? Begitukah caramu bicara? Maaf, aku ingin mengatakan, aku bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan aku ingin bertanya, apakah dia bersedia? Siapa kamu? Apakah kamu tahu apa itu sindrom pembekuan? Mengapa kamu berbicara omong kosong? Direktur Liu, ini hanyalah seorang pemulung. Orang gila. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan sebotol tinta hitam. Dan dia mengklaim itu menyembuhkan semua penyakit. Saya kira, dia mungkin mengincar keponakanmu. Ingin menipu uang darimu. Apel, Dr. Liu, ada apa ini? Siapa yang membiarkannya masuk? Di mana para penjaga keamanan? Direktur Ding, tolong jangan gelisah dulu. Aku tidak ingin uang. Aku hanya ingin membuktikan bahwa obatku memang bisa menyembuhkan penyakit. Anak muda, apakah kamu tahu apa artinya meresepkan obat yang tepat untuk penyakit? Kamu bahkan tidak mengerti kondisi pasien, namun kamu mengklaim bisa menyembuhkan penyakitnya. Apakah kamu tahu siapa saya? Beraninya kamu mencoba menipu saya. Direktur Ding, aku benar-benar tidak berbohong. Obatku ini bisa mengobati 99% penyakit di pasaran. Dijamin tidak ada efek samping. Sungguh lelucon. Saya tumbuh besar di keluarga produsen farmasi, dan saya belum pernah mendengar obat apapun yang dapat menyembuhkan semua penyakit. Alasan Anda untuk menipu orang bahkan tidak bagus. Kakak, tentang sindrom pembekuan, aku juga sudah belajar sedikit tentang itu. Aku juga tahu itu. Ini adalah penyakit yang sangat sulit diobati. Penyakit yang juga menghambat gerakan. Melihat kondisimu, mungkin sudah stadium akhir. Kenapa kamu tidak mencobanya? Bagaimana jika berhasil? Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan penyakitku? Asalkan kamu meminum ini, aku jamin sebentar lagi, kamu akan bisa berdiri. Tidak masuk akal. Saya sudah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun, dan saya belum pernah mendengar apapun di mana meminum satu jenis obat bisa menyembuhkan sindrom pembekuan. Anak muda, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu telah memberi pasien harapan, tetapi kamu tidak bisa mewujudkannya. Kamu tahu seberapa sakitnya pasien. Sebaiknya kamu menghilang dari pandanganku segera. Paman, tolong jangan gelisah. Saya ingin mencobanya. Xiaobo, jangan percaya padanya. Dia hanyalah seorang penipu. Paman, penyakitku sudah stadium akhir. Kita mungkin juga mencoba mengobati kuda mati. Jika itu tidak menyembuhkanku, saya hanya akan pergi lebih cepat. Dan kemudian, saya tidak perlu menderita lagi. Xiaobo kamu, Direktur Ding, kamu sama sekali tidak boleh percaya padanya. Kita semua tahu, dia hanyalah seorang pemulung.
Bagaimana mungkin dia bisa mengembangkan obat? Benar Direktur Di, pecundang tidak berguna ini. Belum belajar kedokteran, belum kuliah, dan adalah seorang pemulung. Direktur Di, kamu tidak bisa bertaruh dengan nyawa keponakan ME sebagai lelukon. Kakak, jika kamu tidak berani meminumnya, aku bisa meminumnya bersamamu. Tidak apa-apa, saya akan mencobanya. Baiklah, ayo. Ayo. Obat ini tidak mungkin benar-benar manjurkan. Tidak mungkin. Saya jamin dengan integritas profesional saya, itu sama sekali tidak akan ada efeknya. Xiaobo. Paman. Tanganku. Tanganku bisa bergerak, Paman. Ayo. Ayo bangun. Kakiku. Xiaobo. Ayo. Paman. Paman saya berdiri. Dari mana pecundang tidak berguna ini mendapatkan obat mujarab seperti itu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak ada obat seperti itu di dunia ini. Ini benar-benar sembuh. Bibi, sekarang Bibi bisa percaya bahwa aku bisa menyembuhkan penyakit Paman Yekan. Saya tidak percaya. Satu obat hanya bisa menyembuhkan satu penyakit. Kamu hanya beruntun dengan sindrom pembekuan untuk menyembuhkan penyakit jantung. Operasi diperlukan. Ini, Dr. Liu. Kalau tidak, biarkan dia mencoba dulu. Tidak. Jika kamu menyembuhkan penyakit jantungnya, lalu apa yang akan saya dapatkan? Tidak. Obat ini pasti palsu. Hanya dengan yang palsu saya bisa. Dr. Liu, apa yang kamu katakan? Jadi kamu mencegah obat yang bagus masuk ke rumah sakit karena kamu takut tidak menghasilkan uang. Kamu, prinsip hatimu sebagai dokter yang berbelas kasih. Kemana perginya? Tidak, bukan itu maksud saya. Direktur Ging, tentu saja dia tidak akan mengakuinya. Bagaimanapun operasi berikutnya menghasilkan 50 juta pendapatan dengan obat bagus ini, di mana keuntungan seperti itu bisa didapat. Selalu ada rumor di rumah sakit tentang kamu menerima amplop marah. Awalnya saya tidak percaya. Sekarang tampaknya kamu harus menjalani sebuah investigasi menyeluruh. Yiran, ayo kita sembuhkan ayahmu. Yuanda ayah Yiran. Pak Tua Ye, kau akhirnya bangun. Ayah, bagaimana perasaanmu? Jantungku tidak sakit lagi. Ayo, Ayah, Napas saya juga lancar sekarang. obat ini benar-benar mujarab. Ini sangat ajaib. Pemulung sialan ini. Keberuntungan macam apa yang dia dapatkan? Dia benar-benar berhasil menyelamatkannya. Lin Yu, kamu tunggu saja aku. Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Halo Tuan Lin. Saya dari grup VPI Pharmaceutical. Mei Jingshu. Saya ingin membahas kolaborasi dengan Anda. Bolehkah? Fei Bai Pharmaceutical, perusahaan farmasi nomor 1 di negara ini. Benar sekali. Kami ingin berkolaborasi dalam memproduksi sejenis obat yang dapat menyembuhkan semua penyakit. Baiklah. Namun aku sedang tidak bisa sekarang. Dimengerti. Kalau begitu saya akan menunggu telepon Anda Tuan Lin. Yiran, ada apa ini? Bagaimana saya tiba-tiba menjadi lebih baik? Ayah, itu adalah kakak Xiaoyo yang menemukan obat ajaib ini untukmu. Itu menyembuhkanmu. Begitukah? Lin Yu, saya sangat berterima kasih padamu. Tidak perlu berterima kasih Paman. Selama penyakit Paman sembuh. Bibi, apakah aku sekarang punya kualifikasi untuk menjadi pacar Yiran? Kalian bisa menjadi pacar. Tapi untuk menikahi Yiran kami, kau masih perlu bekerja keras? Ini bekerja keras. Sampai sejauh mana aku harus bekerja keras? Lihat, pertama kau harus punya mobil kan? Dan rumah kan? Ibu, dan tabungan kan? Kau tidak bisa berharap Yiran kami masih tinggal bersamamu di tempat sampah itu kan? Aku ingin tahu, apakah sebuah mobil sport senilai 80 juta sudah cukup? Dan sebuah villa di Cloud Top Villa yang bisa aku miliki dalam beberapa hari. Cukup. Aku sudah tahu. Saat aku melihatmu, aku merasa kau adalah individu yang menjanjikan. Menyerahkan Yiran kepadamu, aku bisa tenang. Permisi Tuan Lin, apakah Anda yakin Direktur Tian akan datang ke sini?
Tempat ini jauh dari pusat kota. Dan transportasi nyaman. Tempat ini bagus untuk pembangkit listrik nuklir. Tapi hanya berdasarkan 2 poin ini, kita tidak bisa The memastikan film was dia akan translated datang bukan. and narrated by M. Percayalah Media. saja pada saya. Tidakkah Anda melihat mereka? Mereka juga sudah mendapatkan beritanya bukan? Su Wen Linier. Saya tidak menyangka kalian juga ada di sini. Begitu banyak dari kalian datang ke sini, juga mencari Direktur Tian bukan? Tentu saja. Siapa yang tidak ingin mendapatkan dari Direktur Tian transmisi daya nirkaba, hak produksi modul? Su Wen Group Jidian hampir bangkrut. Bagaimana bisa? Masih mau datang ke sini demi bagian? Dulu, ketika Anda meminta bantuan, Anda memanggilnya Tuan Su. Sekarang setelah Anda tidak bekerja sama, Anda langsung memanggilnya Su Wen. Anda benar-benar sombong seperti biasa. Jadi kenapa benda yang kau ciptakan itu, baterai super, sudah tidak berguna? Grup Jidian juga hampir bangkrut. Dan kau, masih orang yang tidak berguna itu. Meskipun begitu kau masih berpikir untuk bersaing dengan kami untuk ini. Hak produksi modul transmisi daya. Saya baru teringat sesuatu. Itu. Villa itu cukup nyaman untuk ditinggali bukan? Kapan kau akan mengembalikannya kepadaku? Mobil sport saya, bukan untuk orang sekalibermu. Untuk dikendarai. Sudah waktunya kamu beri itu padaku. Dasar para penjilat. Saya seharusnya tak kerja sama dengan kalian. Kau masih berani bicara tentang kerja sama denganku. Waktu itu saya memesankan untukmu begitu banyak baterai. Tapi ketika tiba waktunya pengiriman, kau tidak mengirimkannya. Jika bukan karena Hui Huang Energy mengambil alih, kami hampir mengalami kerugian besar karena kau. Dasar bajingan egois. Perusahaan saya jadi seperti ini justru karena kami memberikan dana kepadamu sebagai kompensasi. Bagaimana bisa begitu? Apa kami harus berterima kasih kepadamu sekarang? Kau masih berpikir kau adalah grup Jidian yang agung dan perkasa. Ketua, biar saya beritahu, kau sekarang sama seperti anak di sebelahmu. Tidak ada bedanya. Kau hanyalah sampan. Jiangcheng adalah wilayah kami. Sebaiknya kau pergi dari sini. Anda ingin saya pergi. Lalu siapa yang akan pergi dengan Direktur Tian untuk menentukan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir? Nah, tidakkah kau berpikir bahwa hanya karena kau menciptakan baterai super yang sudah usang, kau bisa disebut bersama Direktur Tian, dan dibandingkan dengannya, lokasi pembangkit nuklir ditentukan oleh Direktur Tian. Apa hubungannya denganmu? Mungkinkah fusi nuklir juga kau ciptakan? Jika saya bisa menciptakan super baterai, mengapa saya tidak bisa menciptakan fusi nuklir terkontrol? Tidakkah kau takut lidahmu tergigit? Masih muda tapi berani bicara. Omong kosong seperti itu. Tepat sekali. Fusi nuklir terkontrol. Tidak seperti baterai milikmu, Get kecil. Itu adalah proyek kunci bagi Huaguo. Selain Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo, tidak ada yang bisa mengembangkannya. Orang tidak berguna ini benar-benar tidak tahu malu. Dia bisa saja bicara omong kosong apapun. Tuan Lin, ayo kita pergi. Jangan bergaul dengan orang-orang sombong ini. Kau mau kemana? Lin Yu, kenapa kau ada di mana-mana? Pengumpul sampah ini, kau adalah Lin Yu yang menciptakan baterai super itu. Berkat kau, Hui Huang Energy kami benar-benar menghasilkan banyak uang. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Tidak peduli berapa banyak yang Anda hasilkan. Anda akan kehilangan semuanya nanti. Kau orang tidak berguna. Diam. Meskipun keluarga kita tidak memproduksi baterai super, kita masih merupakan perusahaan besar di Jiangcheng. Dan kau ini apa? Grup Jidian akan segera bangkrut. Dan kau masih bukan siapa-siapa tanpa latar belakang. Dan tanpa kekuatan hanya sampan. Kau seharusnya khawatir tentang diri kalian sendiri dulu. Baterai super sudah tidak digunakan lagi. Dan kalian semua juga akan bangkrut. Kami didukung oleh keluarga Shen dari Beijing. Keluarga Seng dari Beijing. Jangan salah mengira Hui Huang Energy kami sebagai salah satu perusahaan biasa kalian. Tahukah kau, mengapa Direktur Tian datang ke Jiangcheng untuk memilih lokasi? Itu karena keluarga Seng sedang menengahi di balik layar. Ini juga agar kita bisa mencapai kerjasama dengan Direktur Tian. Jadi begitu. Tidak heran Hui Huang Energy sebelumnya bisa memproduksi baterai super. Ternyata mereka didukung oleh keluarga Seng dari Beijing. Direktur Li benar-benar sangat dihargai oleh keluarga Seng. Menghadapi krisis seperti ini, keluarga Seng masih bisa sangat mendukung Hui Huang Energy. Kalau begitu, hak produksi untuk modul transmisi daya ini milik Hui Huang Energy sudah diputuskan. Itu benar. Jadi kau sebaiknya kembali saja ke tempat asalmu. Direktur Tian hanya akan bekerja sama dengan kita. Anda benar-benar membual tanpa berpikir. Direktur Tian diundang oleh saya. Apa hubungannya dengan keluarga Seng? Lancang. Apa statusmu? Apa kau pantas mengenal Direktur Tian? Itu adalah akademisi tingkat nasional. Hanya keluarga Seng Beijing yang pantas bertemu dengannya. Kurasa kau sebaiknya tidak mengoceh omong kosong di sini. Saya bicara omong kosong. Setelah Direktur Tian tiba nanti,
Saya tidak tahu bagaimana Anda akan bereaksi. Benarkah? Jika Direktur Tian benar-benar diundang olehmu, maka aku akan berlutut sekarang juga dan memanggilmu ayah. Lupakan saja. Dengan karakter ayah Anda, saya tidak akan melakukannya. Dasar bocah bermulut tajam. Apa kau percaya aku bisa membunuhmu? Direktur Lee, jangan marah pada orang tak berarti. Kami di sini untuk menemui Direktur Tian, untuk membahas kerjasama. Jangan biarkan ini memengaruhi suasana hatimu. Benar Direktur Lee, karena hak produksi sudah diputuskan untukmu. Biarkan kami mitra lama mendapat bagian kecil. Baiklah. Tapi itu terbatas pada perusahaan lokal Jiangchen. Sedangkan untuk kelompok luar, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan bagian. Memang seharusnya begitu. Untuk Direktur Tian membangun pembangkit nuklir di sini. Itu adalah kesempatan bagi Jiangchen kami untuk bangkit. Bagaimana bisa keuntungan seperti itu diberikan kepada orang luar? Apa kau dengar itu? Kau tidak diterima di sini. Sekarang enyahlah. Benar enyahlah. Direktur Tian bahkan belum menyatakan sikapnya. Apa yang membuat Anda berpikir dia akan memberikan hak produksi kepada Anda? Apa kita sedang bermain-main? Apa yang membuat kita berpikir hanya karena Direktur Lee memiliki keluarga bangsawan Beijing di belakangnya? Benar kekuatan keluarga Sheng bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang kecil sepertimu. Bisa dipahami selama keluarga Sheng berbicara. Bahkan Direktur Tian harus menghormati keluarga Sheng. Bukan begitu Direktur Lee? Tentu saja. Kekuatan keluarga Sheng kapan menjadi begitu besar? Mereka bahkan bisa memerintah Akademi Ilmu Pengetahuan Huagul. Sudah kubilang kau sampah. Kau hanya tidak tahu apa-apa. Keluarga Sheng adalah surga Huagul. Siapapun yang mereka katakan mendapatkan hak produksi akan mendapatkannya. Tidak ada yang bisa keberatan. Keluarga Sheng sekuat itu. Kenapa aku tidak tahu? Hak produksi. Keluarga Sheng tentukah siapa dapat dia dapat? Apakah Huagul akan berganti nama menjadi Sheng? Tidak. Direktur Tian, aku hanya ingin menakut-nakuti orang tidak berguna ini. Apa kau tidak tahu bahwa kata-kata bisa membawa masalah? Sawan. Kepala Kota Shou, apakah para pengusaha Jiangchengmu semuanya begitu tidak terkendali dalam berbicara? Tidak. Para pengusaha Jiangcheng kami, semuanya rendah hati dan sopan. Mereka hanyalah minoritas yang sangat kecil dan tidak mewakili perusahaan Jiangcheng kami. Direktur Tian, saya benar-benar minta maaf. Ini semua karena disiplin saya yang longgar. Biasanya, Hui Huang Energi kami memiliki cukup banyak urusan dengan keluarga Sheng. Oleh karena itu, putra saya tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan beberapa kata baik untuk keluarga Sheng. Bicara tentang keluarga Sheng, saya melihat Anda benar-benar rubah yang berlagak harimau. Kau sampan. Diam. Apakah punya hak untuk bicara di sini? Kau diam. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada Tuan Lin, Kepala Kota Shou. Kau tidak perlu melindungi bocah ini. Sekarang baterai super sudah tidak berguna. Bocah ini masih tetap saja pemulung seonggok sampar. Tepat sekali dia bahkan mengatakan Direktur Tian diundang olehnya. Bukankah dia hanya mengoceh omong kosong? Benar Direktur Tian sedang menghormati keluarga Sheng dengan datang ke Jiangcheng kami untuk memberikan perusahaan lokal kami kesempatan untuk bangkit. Siapa sangka dua orang tak berguna ini akan mencoba memanfaatkan kesempatan. Sungguh impian kosong. Kepala Kota Shou, apakah ini yang kalian sebut pengusaha yang rendah hati dan sopan? Ini, Lin Yu benar. Aku secara khusus datang ke Jiangcheng untuk menemuinya. Itu tidak mungkin. Apa statusmu? Bagaimana mungkin kau mengenal orang tak berguna ini? Tepat sekali Direktur Tian. Dia hanya pengumpul barang rongsokan. Bagaimana mungkin dia pantas bagimu untuk datang jauh-jauh secara pribadi? Dasar sekumpulan orang sombong. Suasana di Huagul sedang dirusak oleh orang-orang sepertimu. Direktur Tian, tolong jangan marah. Bukankah Anda di sini untuk menentukan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir? Bagaimana bisa berubah menjadi bertemu anak ini? Menentukan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir dan bertemu seseorang, apakah itu bertentangan? Mengapa kita tidak bisa bersama-sama menentukan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir? Omong kosong. Lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir lebih penting daripada kontrak itu sendiri. Kau orang tak berarti. Hak apa yang kau miliki untuk membuat keputusan hanya karena Tuan Lin adalah penemu teknologi transmisi daya jarak jauh dan teknologi fusi nuklir terkontrol. Dia adalah penemunya. Tidak mungkin kedua teknologi ini hanya bisa diteliti dan dikembangkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Huagul. Apa hubungannya dengan dia? Seorang pengumpul barang rongsokan, berpandangan sempit, Kamerat Xiaolin, membawa kedua teknologi pengubah dunia ini. Tidak hanya mereka tidak menggunakannya untuk keuntungan pribadi, tetapi malah menyerahkannya kepada negara. Menyerahkannya kepada Akademi Ilmu Pengetahuan untuk menguntungkan rakyat kita. Semangat tanpa pamrih ini sedang dipertanyakan oleh kalian semua. Kalian individu yang hanya mencari keuntungan. Kalian benar-benar aib bagi Huagul kita.
Tuan Lin, apakah yang dikatakan Direktur Tian itu benar? Tentu saja, kalau tidak mengapa Direktur Tian memilih Jiangcheng untuk lokasinya. Modul pengisian nirkabel. Tentu saja kami akan memproduksinya sendiri. Bapak Lin Ketua Su, provokasiku berhasil. Benar-benar kau. Mari kita tumbuh lebih besar dan lebih kuat bersama. Tuan Lin, setiap kesalahan adalah salahku. Bisakah Anda memberiku satu kesempatan untuk memulai lembaran baru? Ketua Su mengingat kerja sama kita sebelumnya yang baik. Mari kita lanjutkan dengan kontraknya. Tolong. Ayah, haruskah kita pergi dan memohon? Ketua Su, jangan mengemis. Seolah-olah mereka akan memberikannya kepada kita. Mari kita kembali dan mencari tahu sesuatu. Rumah Lin. Kakak Xiaoye, lihatlah dirimu. Berkeliling dengan Direktur Tian beberapa hari terakhir ini. Kamu menjadi kurus karena kelelahan. Bukan apa-apa, selama lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir sudah ditetapkan, wilayah Jiangcheng kita mungkin menjadi wilayah penting di wilayah Huaguo Selatan. Pada saat itu ekonomi kita di sini mungkin meningkat 10 kali lipat. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, kamu akan bisa bersama dengan tokoh-tokoh penting ini menentukan nasib kota ini. Bukankah semua ini saya lakukan untuk Anda? Hanya saja sekarang, setelah saya sukses, waktu yang saya habiskan bersama Anda semakin sedikit. Tidak apa-apa. Seorang pria yang berjuang untuk karirnya di luar, saya sangat mengerti. Jangan khawatir. Saya akan berada di rumah, menunggu dengan patuh kamu kembali. Memiliki istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang suami? Yiran. Selagi suasana hatiku sedang baik sekarang, bagaimana kalau kita? Kau Lin Yu. Bos? Kau Lin Yu. Kakakku. Siapa kalian semua? Masuk tanpa izin ke properti pribadi adalah ilegal. Di Jiangcheng aku adalah hukum. Aku akan memberimu kesempatan. Serahkan nirkabel jarak jauh itu dengan cepat. Nirkabel jarak jauh. Apa itu lagi? Teknologi transmisi daya nirkabel, bos. Benar. Itu namanya. Serahkan teknologi ini dengan cepat, maka aku hanya akan mematahkan kedua kakimu. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak punya tempat pemakaman. Siapa yang mengirim kalian? Bos kami suruh kamu serahkan, jadi serahkan. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Percaya aku jatuhkanmu dengan satu pukul. Orang yang mengirim kalian ke sini, berapa banyak uang yang mereka berikan kepada kalian? Aku akan menawarkan 10 kali lipat dari itu. Sekarang tinggalkan tempat ini. 10 kali. Kau benar-benar murah hati. Sayang sekali setelah kami membunuhmu. Semua uangmu akan menjadi milik kami. Aku tidak ingin membuang-buang kata denganmu. Serahkan teknologi itu dengan cepat. Teknologi ini melibatkan implikasi yang sangat besar. Itu bukan sesuatu yang kalian para gangster bisa sentuh. Baiklah, aku akan memberimu 100 juta. Sekarang tinggalkan tempat ini dengan cepat. Sial. Kau berani meremehkanku. Tangkap dia. Tangkap dia. Bukan apa-apa. Hanya anak manis sepertimu masih ingin melawan kami. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan dia. Aku tidak menyangka wanita anak ini begitu memukau. Berhenti. Kakak Xiaoye. Lepaskan. Aku sedang berbisnis di sini. Apa yang kau keluhkan? Hanya seorang wanita, bukan? Setelah aku bersenang-senang, aku akan mengirimnya kepadamu nanti. Bos, wanita ini benar-benar memukau. Setelah kau selesai dengannya, biarkan kami juga kebagian, tidak masalah. Aku tidak menyangka malam ini akan membawa panen besar. Lepaskan saya. Aku akan memberimu. Aku akan memberimu. Teknologi transmisi daya nirkabel. Aku akan memberimu. Bukankah akan lebih baik jika kau kooperatif lebih awal? Kau, awasi dia mengambilnya. Mengerti, bos? Cepat. Cepat. Tunggu, aku segera kembali menyelamatkanmu. Untuk apa kau membuang-buang kata? Cepat ambil. Buka pintunya, buka pintunya.
Nah, cepat keluar. Nanti setelah kau keluar, aku akan memberimu kematian yang cepat. Bos, anak itu bersembunyi di kamar dan tidak mau keluar. Pria milikmu ini terlalu tidak berguna, bukan? Dia begitu saja meninggalkanmu. Saat mencari pria, kau seharusnya mencari seseorang sepertiku. Kamu bicara omong kosong. Kakak Xiao Yu sama sekali tidak akan pernah meninggalkan saya. Dia pergi memanggil polisi. Polisi akan segera tiba di sini. Mengapa kamu tidak segera melepaskan saya? Panggil polisi. Sinyal di daerahmu sudah lama kami blokir. Siapa yang bisa dia panggil polisi? Beritahu anak itu. Dalam 5 detik, jika dia tidak keluar, aku akan tepat di depannya. Menyakiti wanitanya. Mengerti, bos? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa melupakan ini? Selamat datang di Tak Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin sesuatu yang bisa membuatku sangat kuat. Sesuatu yang buat aku lawan 10 orang sekaligus. Diterima. Pengambilan berhasil. Setelan tempur kuning. Harga tukar 1000 poin sumber daya. Sangat lambat. Yang ini cepat. Tukar. Bertahan 8 jam. Dapat dipercaya. Lepaskan Giran. Kalau tidak, mati. Bermain-main. Tangkap dia. Pergi. Ampun pahlawan. Orang tidak berguna. Nah, bertarung bukan hanya tentang menjadi kuat dan tangguh. Kalau begitu kau bisa mencobanya. Baiklah. Monyet. Kakak Xiao Yu. Kakak. Kualitas pisau ini tidak bagus. Kakak. Kakak, aku salah. Tolong ampuni aku. Enya. Pergi. Kakak Xiao Yu, apakah kamu baik-baik saja? Yiran. Tubuhku masih memiliki beberapa jam. Periode puncak tersisa. Jangan sia-siakan itu. Kalau begitu pelan-pelan. Apa? Kakakku dan anak buahnya gagal. Ya ayah, aku melihat dari kejauhan. Mereka dalam keadaan yang mengerikan. Dan setelah mereka lari keluar, mereka ditangkap oleh Biro Penegakan Hukum. Sialan orang-orang tidak berguna itu. Mereka bahkan tidak bisa menangani 2 ayam kurus. Ayah, kau bilang mereka ditangkap oleh Biro Penegakan Hukum. Setelah dibawa pergi, mereka tidak akan membongkar kita kan? Tidak, mereka tidak akan. Saat mereka tertangkap, paling-paling itu hanya perampokan dan penyerangan rumah. Dengan koneksiku, aku masih bisa mengeluarkan kakakku. Jika mereka berani membongkar kita, maka dia pasti mati. Kakakku, tidak sebodoh itu. Kalau begitu aku lega. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus mendapatkan teknologi transmisi daya nirkaba. Hanya itu caranya. Tidak ada cara lain. Melihat keadaannya, kita hanya bisa pergi memohon pada keluarga Siang lagi. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Halo. Tuan Lin, akuisisi lahan untuk lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir mengalami beberapa masalah. Apakah Anda bersedia datang dan melihatnya?
Aku akan segera ke sana. Telepon dari siapa itu? Aku akan keluar sebentar. Kau istirahatlah yang baik di rumah. Saya baik-baik saja hari ini. Aku akan pergi bersamamu. Baiklah. Mari kita pergi bersama. Ayo pergi. Tapi sebelum kita pergi, aku masih ingin. Kalau begitu tidak masalah. Pak Yu, Rumah leluhur keluarga Yu. kompensasi pembongkaran kali ini sangat banyak. Tolong lihatlah. Yu Xiangyan. Aku tidak akan melihat. Ini adalah rumah leluhur keluarga kami. Tidak ada jumlah uang yang akan membuat kami membongkarnya. Pak Yu, pergi. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ini untuk Jiangcheng kita adalah kesempatan yang sangat penting. Setelah pembangkit listrik tenaga nuklir ini dibangun, Jiangcheng kita akan menjadi salah satu kota teratas di selatan Huaguo. Pertimbangkan gambaran lebih besar. Aku tidak peduli dengan gambaran yang lebih besar. Bangunlah dimanapun kau mau, selama tidak dibangun di atas tanah keluargaku. Lihatlah kau orang tua, kenapa kau tidak mau mendengarkan alasan? Lihat ini. Kepala Kota Shao. Lin Yu, Bagaimana situasinya sekarang? pembongkaran area ini selalu berjalan cukup lancar. Siapa sangka kita akan bertemu dengan penentang. Dia dengan keras kepala menolak untuk pindah. Aku akan pergi bertanya. Jangan mendekat. Saya. Pergi. Aku tidak peduli siapa kau. Tolong jangan terlalu emosi. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Tidak ada syarat. Aku tidak kekurangan apapun. Cepat pergi. Kalau tidak kau akan menyesal. Apa syarat-syaratmu? Tolong sampaikan dengan bebas. Jika kami bisa memenuhinya, kami pasti tidak akan ragu. Tidak ada syarat. Aku tidak kekurangan apapun. Pergi. Jika kau tidak pergi, aku akan memukulmu. Pak, tolong jangan terlalu emosi. Jangan khawatir. Aku akan pergi kalau begitu. Aku ingin tahu apa yang Pak pikirkan. Dia dengan keras kepala menolak untuk berkomunikasi dan tidak mau pindah. Dan kita tidak bisa membongkarnya secara paksa. Beritahu aku. Kakak Xiao Yu, bagaimana kalau aku yang mencoba? Tidak, Pak memiliki temperamen yang sangat berapi-api. Bagaimana jika dia menyakitimu? Tidak apa-apa, aku seorang gadis. Aku lebih mudah diajak bicara daripada kalian. Aku akan mencoba. Jika tidak berhasil, aku akan kembali. Baiklah. Hati-hati. Kamu. Pacarku benar-benar luar biasa. Dia bisa membantumu menemukan solusi. Pak Yu, tolong yakinlah. Mengapa dia berbicara dengannya begitu lama? Aku akhirnya mengerti. Mengapa Pak Yu tidak mau pindah? Nona Ye memang mengesankan. Cepat ceritakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Yu tidak mau pindah. Karena dia menunggu putranya. Menunggu putranya. Ketika putranya berusia 7 tahun, tepat di luar rumah mereka, dia diculik oleh pedagang manusia. Pak Yu selalu mengkhawatirkan anaknya. Dia sangat yakin bahwa anaknya masih akan mengingat seperti apa rumah mereka dan akan kembali untuk menemukannya suatu hari nanti. Itulah mengapa dia tidak mau pindah. Ini juga merupakan permintaan terakhir mendiang istrinya sebelum meninggal. Jadi begitu. Aku tidak menyangka. Pak Yu memiliki masa lalu yang begitu menyedihkan. Ini merepotkan. Jika masalah Pak Yu yang belum terselesaikan tidak bisa diurai, dia pasti tidak akan bergerak. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada kabar tentang putranya. Di era itu, informasi sangat langka. Terlalu sulit untuk menemukan anak yang hilang. Kakak Xiao Yu, kamu sangat pintar. Apakah kamu punya cara untuk membantu Pak Yu menemukan anaknya? Mungkin aku benar-benar bisa. Tidak. Bisakah kamu? Bukankah aku seorang penemu? Menemukan instrumen yang bisa menemukan kerabat sedarah seharusnya tidak menjadi masalah. Tidak. Seorang penemu. Apakah itu profesi yang begitu menakjubkan? Tunggu aku sebentar.
Selamat datang di Tak Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin instrumen yang bisa menemukan anak yatim piatu yang hilang. Diterima. Pengambilan berhasil. Kompas kekerabatan. Harga tukar 2.000 poin sumber daya. Di dalam cakram pemindai, tempatkan sampel DNA manusia. Ini dapat mencari dalam jarak 1.000 km untuk kerabat sedarah dari penyedia sampel DNA. Semakin tinggi kemiripan genetik, semakin terang tampilannya. Xiaoye, aku sudah memberitahumu. Aku tidak bisa bergerak. Pak Yu, aku punya kabar baik untukmu. Putramu, kami bisa membantumu menemukannya. Benarkah? Tidak ada gunanya. Bahkan Biro Penegakan Hukum sudah mencari. Sudah bertahun-tahun. Dan tidak ada jejak. Sudah kubilang, pacarku sangat cakap. Dia menemukan sebuah alat yang bisa menemukan kerabat sedarah. Selama kamu bersedia memberikan sampel rambut, dimanapun anakmu berada, kami bisa membantumu menemukannya. Instrumen ini bisa memindai dalam jarak 1.000 km untuk kerabat sedarahmu. Jika kita tidak menemukannya, kita akan pergi ke beberapa tempat lagi. Kita pasti akan menemukannya pada akhirnya. Kamu tidak boleh berbohong pada orang tua sepertiku. Mengapa kau tidak mencobanya dan lihat? Ini. Titik merah ini adalah lokasi kerabat sedarahmu. Benar sekali. Titik merah ini adalah rumah sepupuku. Pak Yu, lihat titik paling terang ini. Mungkinkah itu rumah kerabatmu? Yang paling terang ada di Sucheng kota sebelah. Aku tidak punya kerabat di sana. Kalau begitu tidak ada kesalahan. Putramu mungkin ada di Sucheng. Di Sucheng sedekat itu. Di tempat terpencil ini. Sebenarnya begitu dekat. Mari kita berangkat sekarang untuk menemukan putramu. Ayo pergi. Baiklah, ayo pergi. Kamar pribadi di hotel. Ayah, ini adalah patung yang aku pesan khusus untukmu. Seekor kilin giok tertinggi. Temsu Putra Yu Xiangyang. Semoga kamu selalu beruntung. Dan umur panjang seperti pegunungan selatan. Peng Shui ayah angkat Peng Fu. Luar biasa. Kamu benar-benar tahu apa yang aku suka. Ayo. Murumi ibu angkat Peng Fu. Suamiku, kilin jok ini dibeli oleh Xiao Fu kami, yang menghabiskan 5 juta. Dan diperoleh dari kuil Daling. 5 juta? Tuan Muda Fu benar-benar memiliki bakti. Memang, dia tidak hanya berbakti tapi juga cakap. Setelah paman menyerahkan grup Peng kepadanya, nilai pasarnya kini berlipat ganda. Ketua Peng, 3 orang di luar mencari Tuan Muda Peng. Mencariku. Bawa mereka masuk untuk melihat. Silakan masuk. Apakah mereka temanmu? Xiao Quan. Anakku, aku sudah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Dari mana orang tua ini datang? Dia anakku. Apa yang kamu teriakkan di sini? Lepaskan tanganku. Orang tua. Aku bukan anakmu. Kamu salah orang. Kamu adalah anakku. Namamu Yu Xiao Quan. Omong kosong apa yang kau ucapkan orang tua gila? Jika kau ingin mencari putramu, pergi ke kantor polisi. Kenapa kau bertingkah gila di sini? Aku tidak bicara omong kosong. Dia anakku. Aku mengenalinya pada pandangan pertama, Xiao Quan. Aku sudah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Orang tua, sudah kubilang aku bukan anakmu. Kamu salah orang. Pelayan, hari ini adalah jamuan ulang tahun ayahku. Bagaimana bisa kamu membiarkan orang gila ini masuk ke sini? Kami di sini untuk mencari kerabat. Kau sudah hilang selama lebih dari 20 tahun, dan Paman Yu telah mencarimu selama ini. Benar sekali, Kompas Pencari Keluarga menunjukkan bahwa putra Paman Yu ada di ruangan pribadi ini. Saat dia masuk, dia langsung mengenalimu pada pandangan pertama. Omong kosong, Xiao Fu adalah putra kandungku. Bagaimana mungkin dia diculik? Dari mana sebenarnya kau berasal? Percaya, aku akan panggil polisi dan menangkapmu. Lihat apa yang dipakai orang tua ini. Semuanya kompang camping. Mungkin
Dia punya masalah kejiwaan. Aku rasa tidak. Orang tua ini lisik. Dia tahu bahwa Xiaofu sekarang mengelola grup Peng. Jadi dia berpura-pura menjadi kerabat untuk menipu uang. Penipuan semacam ini sudah diberitakan di televisi. Kamu bicara omong kosong. Aku hanya di sini untuk mencari anakku. Kamu bilang aku anakmu. Apa kamu punya bukti? Xiao Quan, ini adalah mainan yang paling kamu sukai. Saat kamu masih kecil, kamu hampir tidak pernah melepaskannya. Aku menyimpannya bersamaku selama ini. Apa kamu masih ingat? Sepotong kayu rusak. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kamu salah orang. Apa kau mendengarku? Anakku sama sekali tidak mengenalnya. Barang-barangmu. Pengemis sialan. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Enya. Xiao Quan, kamu punya tahi lalat di pinggangmu. Tidak salah lagi. Aku punya tahi lalat di pinggangku. Aku jelas tidak punya tahi lalat sama sekali. Di perutku, tidak pernah ada tahi lalat. Ini tidak mungkin. Ini. Sudah kubilang dia bukan anakmu. Sebelum aku kehilangan kesabaran. Pergi dari sini. Tunggu. Apa yang kau lihat? Jika tidak ada ya tidak ada. Kenapa kalian semua tidak pergi dari sini? Siapa bilang tidak ada? Lihat. Ada satu di sini. Tanda yang sangat samar. Ini adalah sisa setelah tahi lalat dihilangkan. Aku bertanya padamu. Apakah kau benar-benar tidak memiliki satupun tahi lalat di seluruh tubuhmu? Tapi di beberapa tempat, warna kulitnya sangat samar. Bagaimana kamu tahu? Ini sederhana. Kebanyakan orang punya beberapa tahi lalat. Akan ada beberapa tahi lalat hitam. Tapi kamu tidak. Ini hanya bisa berarti bahwa ketika mereka membawamu kembali, mereka takut. Kamu akan dikenali oleh orang tua kandungmu. Saat kamu masih muda, mereka menghilangkan tahi lalatmu. Omong kosong. Jika kamu terus mengoceh omong kosong, apa kamu percaya aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik? Orang tua gila membawa orang muda gila. Untuk membuat masalah begitu, akan kuberitahu. Suamiku adalah ketua grup Peng. Dia mengendalikan dunia legal dan ilegal. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, apa kau percaya aku bisa memastikan kau tidak melihat matahari besok? Grup Peng, sebuah perusahaan kelas 2, berani menantangku. Sombong sekali. Grup Peng adalah salah satu dari Suchen. 50 perusahaan besar teratas. Kamu ini siapa sih? Sampai ikut campur di sini. Lihat pakaian mereka. Mereka pasti dari gunung. Orang udik. Yang belum pernah melihat dunia. Benar-benar menakutkan. Sekelompok katak dalam tempurung. Aku di sini untuk membantu Paman Yu menemukan putranya. Aku tidak sudi berdebat denganmu. Apa yang kamu katakan hanyalah spekulasi Apple. Pada akhirnya, kamu masih tidak punya bukti. Xiao Quan, pikirkanlah. Dulu, ayah selalu mengajakmu ke pohon besar di depan pintu rumah kita untuk berayun. Aku juga membelikanmu permen. Kamu selalu suka duduk di sepedaku dan bernyanyi. Apakah kamu masih ingat hal-hal ini? Kamu salah orang. Dari semua hal yang kamu sebutkan, aku tidak mengingat satu pun di antaranya. Benar sekali. Saat dia diculik, dia masih terlalu muda. Dia belum punya ingatan. Kalau tidak, biarkan mereka melakukan tes paternitas. Tidak, anakku memiliki status mulia. Jika sembarang orang datang untuk mengaku kerabat, dan kita harus melakukan tes paternitas untuk semuanya. Betapa malunya dia nanti. Tepat sekali. Bukan sembarang orang miskin bisa datang ke keluarga kami untuk mengaku kerabat. Berhentilah bermimpi. Tidak melakukan tes paternitas juga tidak masalah. Selama Yu Xiaoquan mengingat hal-hal dari masa kecilnya, itu sudah cukup. Kakak Xiao Yu, kamu punya solusi. Tentu saja. Jangan lupa aku seorang penemu. Kalian semua, tunggu sebentar. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin sebuah benda yang bisa membangkitkan ingatan masa kecil. Diterima, pengambilan berhasil. Topi memori membutuhkan 5.000 poin material untuk ditukar. Ekstraksi dapat dilakukan melalui sinyal otak. Ingatan yang telah diubah atau dihapus di otak manusia. Sekaligus dapat mencari ingatan yang terkubur jauh di dalam otak. Dengan ini, setiap orang bisa memiliki memori identik. Suami, anak itu tidak mungkin punya solusi kan? Beberapa orang miskin. Solusi macam apa yang bisa mereka miliki? Jangan khawatir. Pakai ini, dan kamu bisa mendapatkan kembali ingatan masa kecilmu. Tidak. Siapa yang tahu apa fungsi benda ini? Bagaimana jika itu berbahaya? Ada apa?
merasa bersalah. Kamu. The film was translated and narrated by M Media. Ayah. Aku ingat semuanya. Bagus. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Nak. Kamu tidak boleh membiarkan mereka mencuci otakmu. Itu semua palsu. Ibu. Aku benar-benar mengingat semuanya. Dia benar-benar ayah kandungku. Tidak mungkin. Tuan muda Peng benar-benar diadopsi. Aku sudah menduganya sejak lama. Tidakkah kamu menyadarinya? Bahwa dia dan Paman Peng tidak mirip sama sekali. Para kerabat dan teman-teman yang terhormat, hari ini, keluarga Peng saya memiliki urusan pribadi yang harus diselesaikan. Perjamuan akan berakhir di sini. Mohon. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apakah uang yang kamu inginkan? Kami hanya ingin Paman Yu mengakui putranya itu saja. Mimpi saja. Xiao Fu sekarang adalah ketua grup Peng. Bagaimana mungkin dia mengakui Janice, kerabat miskin ini? Tepat sekali. Jika kabar ini tersebar, reputasi keluarga Peng kita, di mana kita akan menaruh muka? Ayah, ibu, ini adalah hal yang baik. Hari ini aku telah mengakui ayah kandungku. Tapi kalian semua masih orang tuaku. Kebaikan asuhan kalian selama bertahun-tahun ini tidak akan kulupakan. Tepat sekali. Dia hanya punya satu ayah lagi. Ini sama sekali tidak memengaruhi hubungan di antara kalian. Sama sekali. Jika aku bilang tidak maka tidak. Apa status kita? Status apa kamu? Jika orang lain tahu bahwa Xiao Fu diadopsi, bagaimana dia bisa mengelola perusahaan? Bicaralah. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Selama kamu tidak mengakuinya, aku akan memberimu berapapun jumlah yang kamu minta. Sudah kuduga. Di mata orang-orang sepertimu, hanya ada uang. Tidak ada kasih sayang keluarga sama sekali. Kasih sayang keluarga. Bisakah kasih sayang keluarga memberimu makan? Jika kamu benar-benar peduli pada kesejahteraan Xiao Fu, maka jangan mengakuinya. Bersama kami, dia tidak akan khawatir tentang makanan atau pakaian, dan mulai sekarang jalani hidup di atas orang lain. Sedangkan kamu hanyalah seorang udik dari desa. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Tepat sekali. Jika Xiao Fu tidak mengikuti kita, dia mungkin masih berada di suatu lembah gunung bertani. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua grup Peng saat ini? Aku. Ayah. Diam. Apakah kamu mengatakan bahwa selama seseorang punya uang, seseorang bisa membuat orang berpisah dari darah daging mereka, mengabaikan prinsip langit dan etika manusia ya? Nah, kamu masih terlalu muda. Kamu tidak mengerti realitas masyarakat. Biarkan aku memberitahumu. Di dunia ini, dengan uang, ada kasih sayang keluarga. Dengan uang, seseorang memiliki martabat manusia. Mereka yang tanpa uang, tidak punya hak untuk berbicara tentang kasih sayang keluarga atau etika manusia. Baiklah, sungguh grup Peng. Sepertinya kamu benar-benar tidak peduli pada kami, hidup atau mati rakyat jelata biasa. Perusahaan sepertimu, dalam proses tumbuh menjadi lebih besar dan kuat. Kamu sudah sering melakukan hal seperti itu ya? Apa urusanmu? Jadi kenapa jika kami menindas mereka? Suamiku kini berkuasa dan berpengaruh besar. Tidak lama lagi, dia akan menjadi perusahaan nomor 1 di Sucheng. Pada saat itu, kalian sampah rendahan hanya akan pantas mendongak melihat kami. Begitukah? Ketika kamu bangkrut, aku akan lihat bagaimana kamu berani memprovokasiku nanti. Halo, Direktur Su. Ada sebuah perusahaan di Sucheng bernama Grup Peng. Apakah kamu tahu tentang itu? Aku ingin mereka bangkrut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 5 menit. Bagus, aku akan menunggu. Kamu cukup pandai berakting bukan? Orang-orang malang sepertimu hanya bisa menghibur diri sendiri dalam fantasi kalian sendiri. Satu panggilan telepon, dan kamu bisa membuat kami bangkrut dalam 5 menit. Kamu sama seperti orang tua itu. Mungkin juga cukup sakit kan? Begitukah? Benar atau tidak? Kamu akan segera tahu. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatku bangkrut. Ada apa? Ketua gawat. Saham kita diserang. Apa katamu? Saham kita anjlok dan ada terus-menerus panggilan dari mitra
yang ingin membatalkan kerja sama mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ini tidak mungkin. Ayah perusahaan kita bangkrut. Dan bank juga meminta kita untuk membayar kembali utang 50 juta. Bahkan belum 5 menit. Itu cukup cepat. Sekarang, kamu juga orang biasa tanpa uang. Terlebih lagi, kamu masih berutang 50 juta. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Kamu? Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku tidak penting. Sekarang kamu hanya perlu tahu bahwa kekayaan bersih Paman Yu lebih tinggi dari milikmu dan itu saja. Apel. Dia. Paman Yu. Aku sudah membantumu menemukan putramu. Jadi bisakah kamu menyetujui permintaanku untuk pembongkaran? Ya. Bagus. Maka sesuai dengan perjanjian pembongkaran, kamu bisa menerima satu apartemen 150 meter persegi, serta 50 juta kompensasi pembongkaran. 50 juta. Menurut perkataanmu, hanya dengan uang seseorang bisa punya anak. Sekarang, apakah putra angkatmu memutuskan hubungan denganmu dan mengakui ayah kandungnya? Meskipun kamu menyerang perusahaan ayahku, mereka tetap orang tua yang membesarkanku. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Ayah, ibu, ayo pergi. Anakmu akan bekerja untuk MNJ Hidup IMU. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Tolong biarkan kami pergi. Paman Yu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya ingin mengakui anakku. Untuk sisanya, kau yang memutuskan. Baiklah, kalau begitu begini. Pertama, Paman Yu dan putranya akan saling mengakui. Kamu tidak boleh menghalangi ini dengan cara apapun. Selanjutnya, Peng Fu harus kembali menggunakan nama masa kecilnya Yu Xiaoquan. Kedua, mulai sekarang Yu Xiaoquan bisa menjalani hidup apapun yang dia inginkan. Aku tidak akan ikut campur. Namun, kamu harus kembali setiap minggu untuk mengunjungi Paman Yu sekali. Jika kedua syarat ini kalian semua setuju, maka aku akan menghentikan seranganku pada perusahaan grup Pengmu. Baiklah, mengakui dia tidak masalah. Tapi mengganti nama keluarga. Ayahnya adalah Paman Yu. Dia memakai nama belakang ayahnya. Apakah ada masalah dengan itu? Lalu, mengapa tidak mendengar pemikiran Xiao Quan sendiri? Kalian semua adalah keluargaku. Namun, nama Peng Fu sudah terbiasa. Baguslah anak itu ditemukan. Mengenai namanya. Nak, kau sudah dewasa. Kau putuskan sendiri. Selamat Paman Yu, kamu tidak hanya menemukan putramu, tetapi kamu juga menerima kompensasi pembongkaran. Ini bisa dianggap berkah ganda. Berkah ganda. Villa keluarga Sen. Menurut perkataanmu, teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh dikombinasikan dengan fusi nuklir terkontrol. Anak itu Lin Yu yang mengembangkannya. Ya Tuan Muda Shen. Direktur Tian mengatakannya sendiri. Bagus. Kalian semua benar-benar telah memberikan jasa besar. Benarkah pentingnya dua teknologi ini bagi sebuah negara adalah sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan? Keluarga Roll dari Amerika Serikat sudah lama menghubungiku. Mereka ingin aku mencari cara untuk mendapatkan teknologi ini. Selama kita menyerahkan teknologi ini kepada mereka, kita bisa mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Keluarga Roll, jika kita memberikannya kepada mereka, bukankah itu pengkhianatan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin keluarga Sim melakukan pengkhianatan? Itu semua adalah transaksi yang sah. Tuan Muda Shen, saya minta maaf. Saya tidak berpikir panjang. Bukan apa-apa. Bagi keluarga-keluarga kuat di tingkat kita, tidak ada lagi konsep negara. Selama kita bisa mendapatkan keuntungan, berdagang dengan negara manapun, tidak ada bedanya. Tuan Muda Seng benar. Saat ini gua bukan lagi tempat yang baik untuk ditinggali. Penumpasan kejahatan terorganisir dan kampanye anti korupsi semakin sering terjadi. Keluarga-keluarga kuat kita secara bertahap disisihkan. Lebih baik membuat kesepakatan dengan keluarga Royal, menyelesaikan transaksi, lalu pindah ke Amerika Serikat. Angin kebebasan di sana lebih cocok untuk perkembangan keluarga seperti kita. Negara-negara kapitalis benar-benar tidak menipuku, Tuan Muda Shen. Pada saat itu, aku bertanya-tanya, apakah kami cukup beruntung untuk mengikutimu? Selama kau membantuku mendapatkan dua teknologi ini, membawa kalian semua ke Amerika Serikat bersamaku, bukan tidak mungkin. Tuan Muda Shen,
Saya punya rencana. Katakan padaku. Tuan Muda Shen. Hebat. Ini adalah metode yang sangat baik. Selama kau membantuku mendapatkan teknologi ini, keuntunganmu akan sangat besar. Terima kasih Tuan Muda Shen.